Nah kalau hadis yang diriwayatkan oleh Ammar, nah itu ya. Nah ini Rasulullah mengajarkan adalah cukup dorbatan wahidatan. Nah di sini sedangkan Imam Malik, ini dia tadi mengatakan, dan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, bahwa di dalam bertayamum itu adalah dorbatani, bukan dorbatan wahidatan. Nah di sini at-tayammumu dorbatani. Nah di dalam hadis ini adalah mendalilkan bagi para mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Abu Hanifah, wa katsirun minal ulama, dan kebanyakan daripada para ulama, annat tayammuma, bahwa bertayamum itu la buddalah, tidak boleh tidak. La budda itu artinya enggak boleh tidak, min darbataini, yaitu harus dengan dua tepukan. Nah ini darbatil wajhi wa darbatil lil yadaini. Nah ini menepuk, yaitu tepukan pertama buat wajah, dan tepukan yang kedua adalah buat tangan. Nah sedangkan yang dikatakan tangan sampai di mana itu? Al-ku'ain, yaitu sampai dengan sikut ilal mirfaqain, sebagaimana kama taqaddam, sebagaimana yang udah dahulu udah kita bahas. Nah bahwa hadis ini wa in sahhaha al-a'immah, nah ini waktu fala yuqalu min qablir ra'i bal innahu min hukmir raf'i. Nah bahwa hadis ini adalah dibuat dalil, dibuat hujah. Nah itu adalah untuk hukum mengangkat daripada hadas. Nah ini ya. Li'anna ayatat tayammum fi itlaq al-aidiyah. Nah wa ayatul wudu annal wajiba fit tayammum bil mirfaqaini, yaitu sampai dengan apa itu? Sampai kedua pergelangan tangan. Nah ini hadis ini adalah menghujahkan. Nah ini adalah mendalilkan bahwa bertayamum itu ada dua tepukan. Tepukan yang pertama yaitu buat muka, dan tepukan yang kedua yaitu buat kedua tangan. Nah ini ya. Nah kemudian di sini terjadilah perbedaan pendapat, yang dikatakan tangan sampai mana? Nah ada yang mengatakan yang dikatakan tangan adalah sampai al-manakib, yaitu sampai dengan apa ini? Sampai dengan pundak, sampai mana? Nah tapi di dalam ayat wudu dijelaskan itu ilal mirfaqain, yaitu sampai dengan pergelangan tangan, au ku'ain, atau sampai dengan sikut. Nah ini ya. Begitupun juga kita tata cara bertayamum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu, abu itu wudu'ul muslim, adalah wudunya orang-orang muslim. Nah ini abu itu adalah wudunya orang muslim. Wa illam yajidil ma'a, jika dia tidak mendapatkan air asrosinin, yaitu sampai 10 tahun nemu air. Nah fa'idha wajadal ma'a, nah apabila dia bertemu air, nah ini kata Rasulullah, fal yattaqillah, maka takutlah kalian kepada Allah wal yumissahu, dan kemudian basuhlah, yumissa massa, sentuhlah, basyarotahu, yaitu kepada anggota badannya. Rawahul Bazzar.
Nah di sini bahwa bertayamum itu enggak ditentukan berapa hari, berapa jam, berapa bulan. Nah ini ya, berapa minggu. Ya selama dia agak ketemu air, ya bertayamum. Nah ini karena apa? Wa illam yajidil ma'a asrosinina. Nah jika dia tidak mendapatkan air sekalipun, yaitu selama 10 tahun, berarti bertayamum itu annat tayammuma la yuqayyidu bi waqtin, yaitu tidak ditentukan masanya. Jadi mau sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 4 minggu, sebulan, atau setahun, atau 10 tahun. Lah 10 tahun bagaimana menemu air. Nah ini dia. Nah, ya berarti di sini apa ini? Bahwa hadis ini adalah enggak ditentukan masanya. Ya mau berapa hari yaitu tergantung. Nah kalau cuma baru sehari atau 2 jam atau baru kita melaksanakan sholat kemudian ada air, bagaimana itu sholat kita? Apa kita batalkan? Enggak perlu kita batalkan. Kita terusin, kemudian nanti kita ulang. Nah ini ya. Nah di sini bahwa apa ini? Husulul ma'. Nah ini bahwa dapatnya air itu adalah yubtilul. Nah itu ya. Adalah yubtilut tayammum, yaitu dengan adanya air. Nah makanya tayamumnya itu adalah menjadi batal. Nah bagaimana ya kalau dia itu sakit? Nah ini lama itu ya. Nah yang orang sakit uzur. Nah itu ya. Kalau udah sehat ya udah, sehatnya 2 jam. Nah itu ya udah. Atau sehatnya 3 hari. Nah ini ya. Udah, ya itu harus berwudu. Nah bagaimana hukum perintah tayamum ini? Tayamum ini adalah merupakan syariah, yaitu adalah kalau kita jalankan itu adalah mendapatkan pahala, karena itu adalah perintah. Makanya begitupun juga kita masalah sholat, yaitu kalau kita bepergian kita disuruh apa itu? Sholatnya digabung. Enggak, saya sih nggak mau gabung, terus juga banyak waktu. Nah itu ya. Nah ini kalau kita kerjakan, bagaimana itu hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita kerjakan, kita mendapatkan sunnah, yaitu karena menjama sholat, mengqashar sholat, itu juga termasuk adalah perintah syariat yang harus kita kerjakan. Nah itu ya. Begitupun juga masalah tayamum, jangan kita paksakan. Ya ini ada air kita buat minum, tapi kita pakai buat berwudu. Airnya kita jadi mudarat, airnya pada kehausan. Nah di sini bahwa apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan ini dia oleh Rasul, ya udah kerjain aja. Nah karena apa? Karena perintah itu adalah merupakan syariat. Wa idza lam yajidil ma'a. Nah jika kalian itu tidak mendapatkan air, nah ini kemudian kalian menemukan air, nah ini falyattaqillah. Nah ini ya, kita disuruh bertakwa, kembali lagi kepada asalnya. Ya kalau kita mau sholat syaratnya adalah harus wudu. Nah ini balik lagi kepada awal perintah yang diperintahkan oleh Allah. Nah di sini yang dikatakan wa idza lam yajidil ma'a falyattaqillah istambata minhu anna tayammum. Nah karena sesungguhnya perintah bertayamum itu karena dipaqdanil ma, yaitu karena ketiadaan air. Nah wa yubtilu tayammum, dan tayamum itu menjadi batal idza wajadal ma, apabila dia dapat air. Nah wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam
imsasa jildahu bil ma'i idza wajadahu ba'da asyra sinina. Nah di sini kalau udah mendapatkan air, nah itu badannya diapain itu? Amsasa, masak, disuruh basahin, disuruh sentuh itu, suruh kenain air. Idza wajada, apabila kalian sudah menemukan air. Cebok itu biasa pakai air, karena airnya enggak ada, pakai apa itu? Pakai batu. Nah ini ya. Nah disinilah makanya bahwa di dalam hadis ini mendalilkan, nah ini ya, menjelaskan bahwa kita boleh bertayamum. Karena apa? Karena tayamum itu adalah wudu'ul muslim. Nah ini, karena tayamum itu adalah wudunya orang-orang muslim. Idza lam yajidil ma'a, apabila tidak mendapatkan air, sekalipun asrosinin, yaitu sampai dengan 10 tahun. Nah ini ya, kita kalau kelaparan di tengah padang pasir ya kalau kita kehausan itu banyak pohonan, nah itu akar. Nah dia, saya dulu waktu ikut kasyaf gitu ya, pramuka, yaitu ikut pramuka di Saudi Arabia itu, tata cara bagaimana kalau kagak ada air, wah kita nyari pohonan di padang pasir, kita gali itu. Dan kemudian kita apain itu? Ada pohonan khususnya yang seperti itu, nanti dipotong ces, kita tadangin itu dapat ya, ada yang cuma seperempat gelas diminum. Nah itu dia bisa bertahan untuk apa itu? Untuk hidupnya. Kalau kita kumpulin banyak, kita pakai buat wudu, nah kita nanti bakalan apa? Jadi mudarat. Makanya la yukallifullahu nafsan. Nah ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan. Nah ini ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan, kecuali Allah memberikan kemudahan tuh di dalam